simulasi UJK oleh Mas Ferry. Pertama yang dilakukan adalah style clap. Pengetopan jangan lupa. Ini Mas Ferry supaya mudah melepas filter atau saringan udara, atau enggak digoyangkan saja juga bisa. Saya berusaha bikin video ini tanpa saya skip ya, nyambung terus supaya waktunya tahu nanti di simulasi ini berapa menit. Jadi perhatikan kecepatan dan ketaktisan seorang Pak Ferry dalam mengerjakan simulasi uji kompetensi ini. Batas waktunya 90 menit atau 1,5 jam. Jadi mulainya jam 3:20. Kuncinya adalah ketenangan, ketaktisan, jadi tangan itu gerak terus, jangan sampai tangan diem, tangan gerak terus, aktif, pikiran harus konsentrasi, tidak memikirkan yang lain-lain kecuali yang Anda hadapi. Pengetopan. Jadi saran saya langsung pegang pertama itu di clap, karena itu yang paling susah. Clap in, clap X, cek aja. Kalau udah sesuai dengan buku manual, tinggal kalau udah sesuai. Yang penting ditopkan dulu. Clap in, clap X sesuai, tutup lagi. Nggak usah di setel kalau udah sesuai. Kecuali diperintah oleh asesor. Sesuai. Untuk TVS sama dengan Supra 0,05 semua, plus minus 0,02. Jadi baiknya pilih yang 0,05 pas tengah. Dan perhatikan pakaian yang dipakai. Mas Ferry tetap pakai pakaian yang sesuai, pakai baju kerja, celana panjang, sepatu tertutup, dan juga perhatikan protokol kesehatan yaitu masker. Karena masker juga dinilai nanti kalau diplorotke ketok hidungnya, ketok irungnya kena. Pakai sesuai dengan kegunaannya. Habis style clap ini nanti kalau sudah sesuai langsung dihidupkan mesinnya, sekalian mengisi checklist untuk RPM. RPM-nya mesin berapa, kalau tidak sesuai, RPM-nya disesuaikan dengan spesifikasi.
Untuk TVS dan Supra sama 1400 plus minus 100 rpm. Berarti batas bawahnya 1300, batas atasnya 1500. Kerapian juga harus kalian perhatikan. Selesai menggunakan alat, langsung rapikan. Jangan yang kececer oli atau alat atau tools yang kececer. Itu juga menjadi perhatian asesor nanti. Baiknya pasang langsung aja ya. Pasang langsung takometer pada kabel busi atau kabel sekunder koil. Ya, hidupkan takometer. Setting di takometer nomor 4. Seperti ini ya. Hidupkan mesin, RPM diperhatikan. Nah, ini dapat 1300 turun. Jadi kurang naik sedikit. Oke, pas 1400. Tadi harusnya dicepet dulu, itu yang bagus. Dicepet dulu biar aman. Ini takutnya kalau mesin hidup ini melerek sini. Tadi lupa menjepit ini ya, back liftnya dicepet ban belakangnya. Nggak apa-apa. Itu hal-hal kecil yang perlu diperhatikan, tapi tidak masalah. Bisa dilakukan di tengah perjalanan seperti ini. Yang perlu diperhatikan lagi adalah gerakan tangan tadi cepat, harus taktis. Ngisi checklist juga harus cepat. Nah, seperti ini ngisi checklist. Minimalisir membuka buku panduan seperti ini. Kalau tidak disuruh sama asesor, tidak usah buka. Kecuali disuruh diminta di mana tepatnya, kalian harus buka. Ini Pak misalnya. Tapi kalau kalian sudah bisa, sudah tahu datanya, langsung aja ke sini, isi dengan cepat. Seperti ini contohnya.
Oke, berarti praktis cek klep dan RPM menghabiskan waktu 10 menitan ya, plus minus itu. Selanjutnya kita melakukan pekerjaan yang lain. Pengecekan apa ini, Mas? Pengecekan Shock breaker. Shock breaker depan dan belakang. Dari kebocoran oli shock. Pengecekan bulan atau Garpu talang. Homester. Sekalian berarti ada 2 poin yang dikerjakan ini. Shock breaker sekaligus kemudi. Nah, ini sangat efektif. Kalau udah bersih oke semua, langsung catat di checklist, nggak usah berpikir lama. Jadi isi ini aja, ini sudah lumayan ini, sudah sepertiga list sudah terisi. Cepat kan? ketebalan brek Cepat apa deh? Ini ada sisi Mas Ferry. Next, apa ini Mas? Pengecekan kampas rem depan. Pengecekan kampas rem depan. Dan juga ketebalan, sekaligus ketebalan cakram ya. Ya, karena ditanyakan di checklist. Lihat kecepatan Mas Ferry. Dia juga pernah ikut OJK seperti ini dan lolos dia, sudah dapat sertifikat. Langsung jangan dicopot kampasnya, langsung diukur di tempat seperti itu. Cuma copot unitnya satu gelondong seperti ini, ukur di tempat. Dihafalkan, ukur jangan cuma diukur, dihafalkan, dibaca. Terus hasilnya nanti ditulis di checklist, jangan lupa. Dan dibandingkan di batas servis. Kalau tidak perlu buka buku, tidak usah buka buku, karena sudah saya tuliskan. Sudah saya rekapkan. Nah, ini. Ini taruh di jobo wae ben enak, kok usah kok mburi. Nah, taruh di jobo. Nah, ini diinggirkan dulu. Nah. Walaupun kita mengajar, kita pun kalau berhadapan seperti ini juga takut juga apa jenenge?
grogi sama, jadi jangan khawatir, jangan takut. Kita sama manusia tuh grogi, aku pun, Pak Ega pun juga grogi kalau gini nih. Sama, jadi semua manusia tuh grogi. Yang penting fokus, jangan takut, berani mencoba, itu aja. Lagi syuting nanti bentar. Sekarang ketebalan kanvas rem. Jangan lupa dihafalkan hasil bacaan, tulis di checklist. Kalau kanvas kopling, sorry, cakram rem, ya maka cakram disc brake ketebalan. Dituliskan di hasil. Tuh, sebagian besar checklist sudah terisi. Tiga setengah, di atas 3,5 oke. Oke, next apa nih? Oh, itu belum dipasang, pasang dulu. Maaf. Pasang dulu, jangan lupa. Penyemprotan saringan udara. Jangan lupa penyemprotan saringan udara, jangan sampai kebalik dari dalam keluar. Bersihnya, udah itu aja. Ada kalanya nanti asesor akan bertanya-tanya di sela-sela Anda bekerja. Jadi siap-siap menjawab dan siap-siap pekerjaan terus berjalan, tapi Anda siap-siap juga menjawab. Memang begitu. Pengetesan aki. Jadi voltasenya atau tegangannya, jangan lupa merah di plus, hitam di minus. Oke, 11,8. Ya. Berarti bagus apa jelek, Mas? Kurang baik. Kurang baik, harusnya diapain? Dicas dulu 12 sampai 12,8. Oke, harusnya di setrum dulu atau dicas. Nggak usah dicas kalau udah disuruh. Langsung aja ke pekerjaan yang lain dan cek isi checklist, jangan lupa. Next adalah bukan kelupaan, memang belum dikerjakan. Penyetelan kopling. Pekerjaan selanjutnya adalah penyetelan kopling. Kopling otomatis ya ini ya. Untuk pekerjaannya adalah begini, dicek. Nah, diputar rodanya. Kalau dia berputar berarti koplingnya berfungsi pada saat gigi dimasukkan. Ya, pekerjaannya rapi. Tool juga harus rapi. Pemeriksaan? Cuk busi. Cop busi ya, tutup busi. Tutup cop busi bisa Anda cari di caddy
bisa lepas dari motor, terserah mau pilih yang mana. Atau nanti asesornya akan mengarahkan. Pakai yang di motor saja, berarti yang diukur di sepeda motor. Tapi kalau tidak disuruh, yang di sini pun boleh. Berapa kilo, Om? Kali 1 K. Oh, tadi hasilnya oke berarti ya? Oke. Jangan lupa tulis di checklist. Kunci momen kepala silinder. Kunci momen di tes torsi kepala silinder. Ini pun bisa di sepeda motor, tapi kalau tidak disuruh di motor yang ini aja enak. Karena tidak ketutupan ban atau roda. Jangan lupa pada kepala silinder yaitu 24 Nm. Dan posisinya menyilang. Menyilang seperti ini ya. Kekencangan Langsung berlanjut ke baut tap oli. torsi tap oli. Sama, masih 24 Nm. Di 24. Oke. Langsung berlanjut ke Kepala mur knalpot. knalpot. Ya. Nah ini diubah kalau ini knalpot 27 Nm. Ada di buku itu semua. Kalau Anda pernah cari. Ganti dulu di 27 Nm. Oke, siap. Tegak lurus, kurang masuk, kurang masuk, kurang masuk. Iya, oke, sip. Tuh lihat, kita pun masih grogi, jadi jenengan tidak usah takut. Walaupun kita ini simulasi loh, gak ada yang memperhatikan loh, grogi. Karena ini syuting buat kalian supaya kalian tahu alur-alurnya enak, dipelajari di rumah. Sekarang Cover bodi. bongkar cover body dan pasang. Jangan digereng, saya tutup dulu. Lihat checklist lagi mas, yang dibongkar itu yang cover body itu yang disuruh cuma di sini itu kunci jok, Kekencangan baut pengikat suspensi. Periksa set lock pengunci cover body. Berarti Ini jok saja. jok saja. Oke. Yang kekencangan pengikat suspensi ini baut shock, tapi Ya. nggak usah diklik. Ya. Terus skru pengunci cover body sama seat lock ini dua tok. Berarti bapak langsung pasang aja. Berarti ngecek skrup-skrupnya lengkap enggak dan dikencangkan itu aja, pasang langsung. Kecuali disuruh copot. Ini saya enggak nyuruh. Kekencangannya aja karena cek cacat-cacatnya, misalnya ini retak, pecah seperti ini. Boleh saja no oke gitu. Ada yang pecah Pak. Tapi kalau bautnya lengkap seperti ini, boleh normal atau oke. Apa itu? Pemeriksaan baut. Oh, baut, oke. Baut diperiksa. Jok ini masih berfungsi tidak, misalnya ini tidak bisa nutup, nah ini bisa. Nah bisa, buat dibuka lagi. Maksudnya gitu. Kuncinya buka normal enggak gitu. Oke, tutup lagi kunci ya Mbak.
Agak keras memang. Nah, sip, masih bisa. Oke, tadi di checklist oke ya. Gitu aja. Memang menggos-menggos, tapi kalian kan masih muda semua. Ya Pak Andreas, masih muda toh Pak? Siap. Semangat muda Pak Andreas. Oke. Yang lain jangan kalah, Pak Andreas saja semangat. Yang lain yang muda-muda jangan kalah. Udah semua. Udah semua. Level jumlah cairan pendingin. Nah, berarti di CBR. Oke, nah. Langsung nyentok, langsung nyaut center. Jangan lupa nyaut center, centernya di meja. Ya, dia Mas Ferry ini meminimalisir buka buku, jadi cepat. Kecuali disuruh. Tapi buku tetap disediakan di meja, karena kalau nggak ada, suruh nyari bukunya dulu, lama sekali. Ini? Throttle atau main bebas? Ya, main bebas, betul. Main bebas, throttle gas ya. Di gambar yang saya kirimkan di grup WA, di situ tertera (2 sampai 6 mm Mas. Oke. Cocok, oke, ketemu berapa itu? 3 mm. Berapa cocok ya? 2 sampai 3 mm. Jarak main bebas. Sekalian mumpung dia nyekel garisan di rem dan rem sekalian kabel. Rantai tadi sudah? Ada kan? Sudah rantai. Semuanya sekalian mumpung nyekel garisan. Pedal rem atau rem belakang tromol ini berapa? Di gambar yang saya berikan itu pedal rem 20 sampai itu handle kopling. 10 sampai 20 handle kopling, pedal rem itu di 20 sampai 30 betul. 2 sampai 3 cm ya, 20 sampai poin 19. 20 berarti oke kan? Oke. Oke. Waktu baru berjalan 30 menit nggak ada loh ini, sudah mau selesai. Tadi yang latihan sampai 3 jam, 2,5 jam, waduh, bisa nggak lulus. Ini kecepatan yang maksimal dari Mas Ferry itu. Tapi biasanya kalau Mas Ferry normal pun juga dia masih masuk biasanya. Ini maksimal dia ini, sampai gurobios ini, gurobios. Kopling manual sepeda motor, berarti adanya di motor laki-laki, motor lanang monone. Tidak ada di motor bebek ini. So, 11 cm. 11 cm. Yang saya berikan berapa? Di gambar kopling manual 10 sampai 20 mili. 11 mili mungkin ya. Nah, maaf 11 mili bukan 11 cm. Langsung ngecek coolant. Apakah ketinggiannya masih oke? Masih di tengah-tengah lower sama upper. Oke, sih berarti boost. Oke, checklist. Celah businya protolan sini Yang ada. kita gunakan, Tapi kalau disuruh busi ngopot di motor pun harus bisa juga loh ya. oke. 60 0,6 sampai 0,7. 0,60 sampai 0,7. Busi itu ya. Kalau di motor Supra 0,8 sampai 0,9. 0,8 sampai 0,9. Jadi Supra. Oke. Sampai serut Itu berapa itu? 0,60. 60. Berarti di luar dong. Yang di Suprafit. Oh Suprafit. Suprafit. Oh Suprafit ini. Beda berarti. Ini untuk Suprafit. Ya, 30 menit berlalu. Bisa sarang udara, oke. Free play main bebas, handle kopling manual sudah 11 mili. Nah, gunanya checklist ini untuk mengetahui di garapan sing wis mbok garap
mana pekerjaan yang belum kamu kerjakan. Jadi Lihat itu kelihatan. dari kebocoran. Gunanya checklist itu. Oke. Tidak ada yang terlewat, jangan sampai ada yang terlewat. Level jumlah minyak rem depan. Ini jumlah minyak rem depan, pakai motornya sendiri. Motor ini juga bisa, nggak apa-apa. Oke ya, masih penuh. Berarti lower ini artinya kalau di bawah rem, minyak rem di bawah garis ini berarti no oke. Kalau penuh seperti ini atau di atas garis masih sip. Ketinggian atau isi oli. Cek dipsticknya. Kalau TVS ada dipsticknya? Kayaknya enggak ada ya? Oh ada sticknya. Cek dilap dulu. Lap dulu, baru ditutupkan. Dilihat. Oke, di tengah-tengah? Ya, bagus tadi. Kentalan masih bagus. Masih bagus. SAE-nya berapa? Bukan 80. SAE-nya 20 ya? 20. Nah, SAE-nya 12. Kita ditanya harus kita jawab. Nek, rasa jawab, delok cari di tulisan di botol oli sana. Pak, saya lihatnya di botol oli, baca ini nggak apa-apa. Daripada ngawur salah, mending jenengan ngomong, bentar Pak, saya lihat dulu di botol oli itu sih. Apa misalnya ditanya, kalau nggak ditanya nggak usah ngomong. Ini yang belum otomatis karbu belum sama melumasi rantai nggak belum. Masih ada sabun. Oh sabun. Sudah. Udah. Berapa SAE-nya rantai? 80. Nah, masuk ke karbu. Bentar, karbu Suprafit. Suprafit, cari buku Suprafit. Oke, di sini ada pelampung, Pelampung, ada needle jet, itu jet, ada slow jet, slow jet, ada main jet. main jet. Ya. Slow jet itu kecepatan Iya. menengah ke bawah atau menengah Mhm. dari putaran rendah ke menengah, Ya. dan main jet ini putaran menengah ke atas. Oke. Kondisinya bagaimana itu? Kondisinya Ini seandainya bongkar ya, masih ada waktu banyak kalau Mas Ferry ini. gantung dulu. Ya, dilihat di cahaya matahari. Kalau misalnya kotor, semprot aja. Jangan sampai meletek ya, terus hilang. Wah, nangis, waktunya habis. Pegang kenceng, jangan sampai meletek. Hati-hati. Oke, semua lubang nanti disemprot juga kalau perlu. Ya. Dan di gambar yang saya berikan itu, kalau ditanya nomor-nomornya Sojet itu ini ada di buku nomor 35 ukurannya. Ini ukurannya yang mencet nomor 75A. Kondisinya tulis baik-baik aja biar tepat. Terus air skrunya campuran putarannya adalah di buku 1 sampai 7/8 putaran. Itu ada di buku, bisa dicari. Oke, kita rangkai lagi. Rangkai lagi. Ini ada mangkok bensin. Ini ada lagi yang harus dicek Mas, nanti ini. Chamber. Oke. Periksa floating jarak bebas apung-apung, jarak mainnya itu 11,7 nanti sekalian. Untuk pengukuran floating atau pelampung, kita butuh
Penggaris. Enggak, pengukuran khusus. Jadi di sini belum ada alatnya sementara. Jadi kita pasang dulu dan kita tulis sebagaimana standarnya. Oh gitu. Oke. Ya. Alatnya itu seperti apa? Kalau Seperti jangka sorong, mm-mm. hampir seperti jangka sorong. Pakai penggaris nggak bisa dicoba itu. Maksudnya gaya bebasnya itu penggaris ada. Oke. Ambilin Kita ya. coba dulu. Pak, pakai penggaris. Pakai penggaris. Jadi dari mentok ini sampai itu berapa gitu loh maksudnya? Oke. Kan bisa juga. Paling pucuk. Berapa itu? 1 cm atau berapa? Atas sampai pol, mentok ke atas 0. Bukannya atas, bukan gini. Col ke wae. Nah, ini 0 ini. Sampai dipentokno ke bawah. Terus itu berapa? Bisa kan? 0. Kira-kira 1 cm. Ada 5 mili. Nah, 5 mili. Berarti 5 mili. kalau sini Nah, BS-nya atau batas servisnya 11,7. Itu maksimalnya. Di bawah 11,7 berarti oke. Pasang kembali raket karburator. Jangan sampai ada yang ketinggalan. Ini ketinggalan, oh nggak apa-apa ya ini ya. Ini kan needle jet. Jadi ada yang namanya needle jet, ada yang namanya jet needle. Jarum skep nama lainnya. Oke, di sini ada cuk atau pada waktu main cuk digunakan memperbanyak bahan bakar. Dan di sini ada namanya air blade, Ya. terus ada air screw atau penyetelan udara dan penyetelan stasioner atau penyetelan bahan bakar. Ya. Terus kondisi needle jet needle dan air blade bagus tadi ya? Bagus Iya, semua. bagus semua. Nah, di dalam sini ada jarum ini jarum skepnya Jarum dan ada skep. skepnya. Atau jet needle ya, jarum skep ya. Kalau needle jet itu apa? Kalau needle jet yang di tengah, Di tengah. Nah, yang di tengah. yang ditembus oleh jet needle wali Yang aneh. dijemput, yang dijemput, iya oleh. Berarti sama dengan flow jet kan? Bukan, beda. Berarti di atasnya main jet itu jet needle. Di atasnya main jet. Oke, Oke, lanjut. baru berjalan 38 menit. Padahal maksimal 1,5 jam. Masih lama sekali. Seperti ini cepat. Kalau santai pun Mas Ferry masih masuk waktunya. Burung asesor nanti bertanya-tanya itu yang menghabiskan waktu biasanya. Tapi asesor pun bertanya pun dia akan memperhatikan waktumu. Nggak mungkin dia tanya akan waktunya berhenti jarak dan waktumu habis, nggak mungkin. Dia juga nggak mau kalian gagal. Jadi tugasnya asesor itu mengumpulkan data, apakah kalian tuh mumpuni atau kalian itu kompeten tidak pada saat mengerjakan servis sepeda motor ini. Itu aja. Dia tidak akan blondrokno atau membuat kalian gagal, tidak akan memarahi, tidak akan ngajari, juga tidak akan, cuma mencari bukti atau mengumpulkan bukti bahwa kalian itu kompeten. Cek lagi apakah ada yang ketinggalan pekerjaannya. Lampu-lampu kayaknya belum. Bel, klakson, terakhir belum. Sudah, cuman ini nggak ada apinya, jadi nggak bisa. Tidak ada apinya. Yang bisa hanya lampu sarasan. Ini lampu Motor sarasan. lain boleh. Motor lain. Nah, misalnya lampu-lampu di motor lain. Cek lampu-lampu, lem, rem, dim. Rating nggak ada ya. Jadi pecah ini kayaknya ini. Yang kiri nanti dicarikan lah. Oke, bisa semua berarti ya. Gigi 1, 2, 3 kalian. Nggak salah. Gigi 1, 2, 3 dicek. Hati-hati jangan sampai jalan. 1. Semua dicek. Belum enggak? Oke. Netral. Iya. Manis. Itu. Kalau yang di motor ini kenapa? Nggak adanya. Akinya nggak ada.
Oh, akinya kurang jos. Belum tak kasih. Oh, belum dikasih. Ya, nanti carikan aki bentar. Nah, level jumlah minyak rem depan, ketebalan D, ketebalan berat, rem bebas dan mengeras belakang, gerak bebas kemudi, pemeriksaan putaran suspensi juga suspensi belakang, kekencangan baut pengikat suspensi belakang sudah pemeriksaan. Coba cek sekarang aja nggak apa-apa. Kan belum ya, ya kan? Nggak usah pakai kunci momen, tapi kunci biasa. Dicek aja biar nanti takutnya kalau dicoba sama pengguna lepas di jalan berabe. Nah ini, oke, itu aja. Tidak disuruh mencari torsinya, atau dicek torsinya tidak perlu. Kerapian juga masuk ke waktu loh ya, nanti dirapikan masuk waktu. Pak Ferry baru 42 menit. Ini halaman 35A. Apa nih Pak? Oke, yang ini loh Pak. Oh nomor, nah, ini ada di halaman 16. Berarti ini di halaman 75A. Jadi 75A. bukan halaman itu, nomor. Oh iya nomor 75A. Keras itu nomor. 75A. Oke. Dinyatakan oke saja. Oke. Oke, sudah semua. Oke. Sudah semua, oke, sudah cek semua. Cek dulu. Oke, yang Ini. floating chamber ini tadi 5 mili. Oke. Ini bagus di bawah, berarti di bawah Di bawah 11,7 ini ya. 11,7 masih oke lah. Ya, tinggi pelampung. Oke, ini. Tinggi pelampung gini-gininya itu. Ya, oke. Ini tidak ada karena tidak ada elektriknya, TPS, TPPS tidak ada, TPS dan TSS tidak ada. Untuk injeksi. Kita lihat aja. Nah, Bukan injeksi itu. Itu oke. karburator yang advance. Nah, kita belum advance karburator ya, nggak usah digagas ya. Sekarang karena sudah siap, oke, dicek dulu. Biar mereka yang ngecek. Oke. Seperti ini. Belepotan oli tidak apa-apa, itu menandakan kalian kerja. Tidak harus bersih Pak, enggak. Mekanik cuma begini, tapi bersih ya bagus. Cuma ini normal lah belepotan olinya. Kalau sudah oke, langsung kerapian alat masuk dalam waktu ini. Rapikan, enggak korek-korek seperti ini. Nah, rapikan. Alat-alat yang berminyak itu di lap atau bagaimana, nah, begini contohnya. Alat ukur yang masih keluar dari sarung, disarungkan dulu. Alat ukurnya baru kosong aja. Ya wes nek kono. Oh lah, ini. Kita coba dulu ini. Rapikan, ini tumpuk aja. Tadi jangan lupa di off yang ini ya nanti ya. Ini masih waktunya masih banyak ini. 1 jam aja belum. Dan sudah selesai. Terus merapikan toolbox yang merah tadi. Sama lantai ini jangan sampai ada minyak, reng semua oke. Nah toolbox ini rapikan seperti ini, sudah oke. Beres. Untuk RPM atau tachometer tidak usah dimatikan karena temennya masih pakai ya. Jangan dimatikan nanti misalnya jalan. Tapi ini karena ini Mas Ferry terakhir, contoh saya matikan. Oke, selesai Mas Ferry. Anda menggunakan waktu dalam 45 menit. Jadi masih ada 45 menit bebas. Coba sekarang ngomong gimana kesan-kesannya dan ada tips-tips apa buat teman-teman. Terima kasih, alhamdulillah. Di sini kita melakukan latihan IJK. Saya melakukan harus ada panduan atau ancang-ancang dari para siswa atau tahap-tahapnya yang lebih mudah yang dilakukan dulu apa saja dulu. Menurut saya yang paling mudah adalah setel klep dulu, baru kemudian
Paling mudah tapi rumit ya, Ya, dan lama ya. Iya. Nah, dilakukan dulu paling enak itu. mudah, tapi agak rumit dikit. Heeh. Tapi nanti bisa dipelajari. Heeh. Terus setelah itu nanti pengecekan tacho digital atau tachometer. Oke. Tachometer, RPM. Terus ya. Terus setelah itu kita ngecek jarak rem, rem belakang, Heeh. terus jarak rantai, Ya. terus ada lagi pengecekan skop depan sama belakang, Hmm. terus pengecekan pad atau kampas rem depan, Heeh. sama padnya tadi, sama disnya rem depan, Cakramnya. cakram. Setelah itu selesai semua, kalau ada kinya untuk TTS, kita pengecekan lampu. Sekalian. Lampu depan, reteng, sen, sama klakson, Sama gigi-gigi. sama gigi 1, 2, 3, 4 dan dinetral lagi. Terus pengecekan penyetelan kopling otomatis. Ya. Kita bisa putar baut ke arah untuk pengencangan. Kalau kita putar yang main, yang 14 untuk pengunci atau untuk penahan, yang main kita putar ke kanan, nanti lebih ending koplingannya. Lebih ringan. Nah, koplingannya. koplingannya lebih ringan. Berarti berapa putaran? Kalau ke kanan, Ke kanan. kalau ke kiri bisa dikatakan roda but atau Roda but. tambah berat Ya, untuk ya. pengoperasian pengapiannya. Ya. Stutnya tambah berat gitu, seperti itu. Terus selanjutnya kita harus gerak cepat, karburator silahkan atau kepala silinder Cek torsi-torsi ya? cek torsi-torsi. Misalkan kepala silinder 24. Yang sama apa? Yang sama baut tap oli. Tap oli, 24 dulu, nanti kita Tapi beda ukuran ringnya kan? Kunci soknya ya beda kan? Ganti itu kita jangan ganti lupa. dulu soknya, baru kita melakukan pengencangan baut oli atau tap oli. Setelah itu kita melakukan pengencangan knalpot. Oke. Seperti itu. 27. Terus kemudian kita pengecekan di dek atau dek sepeda Cover motor, body. cover body, Iya. sama pengunci jok belakang. Ya. Oke, setelah itu semua kita melakukan pengecekan yang ada di CB atau CB. tangki cadangan atau reservoir tank, sama Coolant ya itu ya, level coolant. coolant, sama level minyak rem, Minyak depan, remnya di sana. sama handle Kopling. kopling. Ya, itu. Nah, kita Tiga itu di situ. jarak bebeknya berapa? Seperti Di itu. motor CB. Terus kita kembali lagi ke busi. Nah, busi kita Busi ada di setel meja. dulu, terus kemudian yang di situ ada kita pengecekan cok busi atau cuk apa itu? Cover busi. Nah, Tutup busi gitu aja lah. cover busi pakai multitester. Kemudian apa lagi yang digunakan multitester? Kita pakai baterai. Nah, kita siapkan baterai dulu. Baterai ada. Kemudian kita cek berapa voltasenya, seperti itu. Setelah itu kita membersihkan filter udara. Jangan sampai lupa vertikal horizontal dari dalam. Oke. Dari dalam nyemprot ke Luar. Oke ya. Kalau ditanya kenapa kok nggak kebalik, kenapa Pak? Kenapa nggak harus kebalik? Karena apa? Udara masuk dari luar atau bagian luar filter. Jadi kemungkinan kalau debu kita semprot dari luar, debu akan masuk ke dalam. Jadi filter itu lebih sulit untuk kita gunakan lagi atau kerja maksimal. Berarti intinya debu tersebut malah menutup pori-pori filter. Susah. Malah menutup pori-pori. Tuh jawabannya itu aja. Seperti itu. Ya. Oke, gampang ya, cukup. Seperti itu. Terus kiat-kiatnya untuk diri sendiri supaya siap itu apa? Fokus kah? Atau harus jangan mikir di rumah dulu atau gimana? Kok bisa cepet Pak Ferry? Kita harus fokus. Yang pertama kita harus fokus. Kedua kita rancang yang bagaimana langkah tercepat kita. Semampu kita. Pertama kali kita bagaimana kita langkah yang paling cepat menurut diri sendiri. Oh gitu. Oke. Jangan tergantung orang lain ya? Ya, jangan tergantung orang lain. Dirangkai dulu, ditulis di kertas apa-apa, nanti dipelajari, kemudian kita praktekkan. Oh itu ya. Seperti itu. Makanya kami buat video ini supaya untuk
acuan kalian. Jadi kalau Pak Ferry cepatnya cara ini aku ngikut gimana ya boleh, kalau jenengan juga bisa. Mau diganti prosesnya atau urutannya dari Pak Ferry mau beda aku pengen yang ini dulu, enggak apa-apa. Seperti yang penting jenengan masuk ini aja Pak Ferry belum aja sejam ini sudah ngomong banyak, 50 menit baru, masih aja waktu tersisa banyak sekali kan, aman buat wawancara gini masih oke. Oke gitu aja, jadi kalian harus mempersiapkan diri, banyak makan yang bergizi dan jangan terlalu begadang. Harus fit, mental harus kuat, tubuh harus sehat. Jangan lupa membaca buku. Kalau tidak membaca buku, kita harus hafal atau kita harus dapat menjawab pertanyaan yang ada di job sheet kalian. Jangan terlalu takut asesor. Anggap aja dia nggak ada, jangan jalan, kecuali ditanya dijawab. Maksudnya jangan dianggap nggak ada, ditanya nggak dijawab, nggak ada kok, nggak, bukan. Dia itu ngawasi, tapi anggap aja kita itu sedang latihan biasa gitu ya. Dan satu lagi kuncinya, jangan lihat pekerjaan orang lain, misalnya jenengan ngerjakan di TWS. Ini Mas Suparman ngerjakan di Supra misalnya, dan cepet. Kalau jenengan lihat Mas Suparman cepet, jenengan nanti down. Jadi tidak usah melihatkan orang lain, penting kerjaan Anda. Jadi Mas Suparman, walaupun Mas Suparman mengerjakan Supra ini cepet, biarin. Kamu juga harus fokus di motormu sendiri. Kalau down, kamu tambah turun nanti kualitas kerjanya. Itu ya, dari saya, Pak Ega dan Pak Ferry. Semoga video ini membantu. Nanti saya boleh tanyakan kalau yang kurang atau boleh ada masukan. Oh ini kurang gini Pak, silahkan. Nanti kami akan sempurnakan. Karena kami juga berusaha, kami nggak sempurna. Manusia biasa. Terima kasih teman-teman. Selamat sore.